Halo, hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rona di vlog Onadanye. Hari ini vlognya agak berbeda karena aku ingin memperkenalkan profesi aku selama ini. Cile. Kayaknya kalau profesi aku ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi kesempatan ini aku mau memperkenalkan diri dulu lah ya. Aku namanya itu Hatspi Rona Dini Hari. Nama aku ini memang agak berbeda dari orang lain, Cile. Itu pemberian dari orang tua ya, dan harus disyukuri. Alhamdulillah namanya cantik sekali, Cile. Semoga orangnya juga cantik, secantik hatinya. Amin ya robbal alamin. Jadi hari ini aku dinas pagi. Ceritanya itu aku ini adalah seorang ATLM di rumah sakit negeri di Kota Singkawang. Namanya Rumah Sakit Abdul Aziz. Jadi aku bekerja di rumah sakit ini udah sekitar 4 tahun. Kemudian sebelum itu aku bekerja di puskesmas. Jadi aku mulai bekerja itu dari tahun 2011. Dari 2011 itu aku bekerja di puskesmas, pindah ke rumah sakit itu tahun 2021. Jadi udah sekitar 4 tahun aku bekerja di rumah sakit Abdul Aziz ini. Awal pertama aku tugas di sini itu sebenarnya bukan di laboratorium patologi klinik, tapi bekerja di laboratorium mikrobiologi untuk pemeriksaan PCR. Jadi waktu zaman-zamannya COVID itu ada beberapa petugas puskesmas, ada beberapa orang yang diperbantukan untuk menjadi petugas laboratorium di lab mikrobiologi Rumah Sakit Abdul Aziz, termasuklah aku. Jadi setelah itu kami dipatenkanlah di sini. Setelah COVID itu, jadi SK-nya langsung keluar. Nggak begitu langsung sih, ada prosesnya juga lumayan berapa bulan gitu. SK-nya pun keluar, kami pindah ke Rumah Sakit Abdul Aziz Kota Singkawang. Nah, sampailah sekarang ini aku bertugas di sini. Dan aku ini adalah seorang ATLM. Jadi mungkin ada teman-teman yang tahu ATLM itu apa? Karena profesi ini sepertinya belum dikenal lah ya, belum terlalu banyak dikenal sama masyarakat. Jadi ceritanya itu ATLM itu adalah ahli teknologi laboratorium medis. Biasanya juga disebut dengan analis kesehatan. Apakah itu? ATLM itu adalah tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap cairan dan jaringan tubuh untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan. Jadi, kami itu bertugas untuk memeriksa sampel dari pasien, kemudian kami analisis, setelah itu kami validasi hasilnya, baru habis itu kami keluarkan hasilnya. Nah, begitulah tugas dari seorang ATLM. Jadi itu kalau kalian melihat yang biasanya petugas lab yang suka ngambil darah ini, kayak aku ini kan keliling nih ceritanya. Hari ini aku dinas pagi di bagian sampling. Jadi aku keliling bangsal untuk menyampling pasien-pasien yang sudah terinput di SIM RS. Sudah ada permintaannya dari dokter untuk melakukan pemeriksaan. Jadi karena hari ini hari Minggu, yang datang petugasnya itu hanya 3 memang. Jadwalnya hanya 3 orang kalau hari Minggu. Jadi 2 orang untuk keliling dan 1 orangnya menjaga laboratorium untuk melakukan pemeriksaan kalau ada sampel yang diantar dari IGD. Jadi hari ini aku berkeliling bersama dengan Kak Rodiah. Kami berdua keliling. Yang pertama itu kami ke bangsal bedah, kemudian ke bangsal anak, setelah itu ke bangsal penyakit dalam. Habis itu baru ke kelas 1. Setelah dari kelas 1 nih, kami masih di kelas 1 nih. Habis itu setelah dari kelas 1 kami ke bangsal paru. Jadi ATLM itu tugasnya juga untuk mengambil darah pasien, mengambil sampel. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada yang keliling-keliling ambil darah
pasien, nah itu biasanya ATLM. Tapi biasanya juga ada yang perawatnya, tergantung rumah sakitnya sih. Kalau di rumah sakit kami yang keliling buat ngambil sampel itu adalah ATLM-nya. Dan ini kami sudah selesai keliling. Jadi kami kembali ke laboratorium. Setelah kembali ke laboratorium, tugasnya untuk memeriksa sampel yang sudah kami ambil. Jadi setelah itu diperiksa sampelnya karena udah ada yang megang alat masing-masing. Kak Rodia megang hematologi, kemudian Holis megang kimia klinik. Jadi aku menjadi admin untuk menginput hasil dan mencatat di buku register. Jadi ini agak serius ya, modenya agak serius sedikit karena kalau nginput hasil itu kita nggak bisa sambil ngobrol atau sambil bercerita, takutnya nanti salah input, itu yang bahaya. Makanya kita kalau lagi nginput hasil biasanya aku memang benar-benar harus aku ulang beberapa kali karena harus teliti biar nggak salah menginput hasil. Sepertinya vlog ini tidak panjang, hanya sampai di sini. Jadi begitulah perkenalan singkat tentang profesi ATLM. Semoga kalian semua bisa mengenal apa itu ATLM. Terima kasih atas supportnya selama ini sudah menonton konten-konten aku. Assalamualaikum, bye bye.